Hits Moji. Halo, selamat petang Moji Badi. Ramai di media sosial ada seseorang yang rela keluar dari kerjaannya karena tidak ingin merasakan ramainya stasiun Manggarai. Apakah Moji Badi merupakan salah satu pengguna KRL tersebut? Apakah sampai semeresahkan itu ya? Ketemu lagi bersama saya Edward Fidiadi dalam Today's Update Petang. Kita awali Today's Update Petang hari ini dari informasi mengenai aksi perampokan yang terekam kamera CCTV terjadi di kawasan Jalan Cibulerang Barat, Kabupaten Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat. Para perampok beraksi di depan rumah korban dengan merampas tas berisi uang sebesar 30 juta rupiah. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Terkena licin dari kejaran pihak kepolisian, seorang terduga bandar narkoba di Kota Medan akhirnya berhasil dibekuk petugas. Dari tangan terduga pelaku, polisi berhasil menyita alat timbang narkoba dan sabu-sabu seberat 0,4 gram. Informasi berikutnya, seorang pencuri babak belur dihajar massa setelah aksinya kepergok korbannya. Polisi masih mengejar satu pelaku lain yang melarikan diri. Aparat Polresta Bogor Kota meringkus 4 anggota geng motor yang kerap meresahkan. Dalam beraksi, mereka tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Moji Badi jangan kemana-mana, Today's Update Petang akan kembali dengan informasi mengenai pawang ular yang tewas digigit King Cobra. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Today's Update Petang. Walaupun sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan atau bahkan menjadi kebiasaan sehari-hari, kita harus waspada ketika melakukan kegiatan tersebut ya Moji Badi. Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Ular Indonesia tewas digigit ular King Cobra. Korban tewas saat memberikan pelatihan penanganan ular. Pencuri sepeda motor di kawasan Jatinegara, Jakarta kini terbilang nekat karena para pelaku beraksi pada pagi hari di kawasan padat penduduk. Dalam hitungan detik, para pelaku berhasil menggasak sepeda motor incarannya. 2 bus yang mengangkut rombongan siswa Taman Kanak-Kanak dan PAUD asal Blitar terlibat kecelakaan di jalur wisata Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya 15 orang terluka dan dibawa ke sejumlah rumah sakit serta puskesmas. Di informasi selanjutnya, Moji Badi terindikasi terima uang hasil korupsi. Puluhan kepala desa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ramai-ramai mengembalikan uang dana desa sisa pembelian truk sampah yang diberikan rekanan sebagai imbalan. Total uang yang dikembalikan senilai ratusan juta rupiah. Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi sedan mewah yang melawan arus dan menabrak pengendara motor hingga tewas di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Saat ini tersangka telah ditahan di rumah tahanan di Telantas Polda Metro Jaya. Today's Update Petang masih akan kembali dengan informasi nasib pilot Susi Air yang disandra KKB Papua. Tetaplah di Today's Update Petang. Anda masih bersama saya, Edward Fidiadi, dalam Today's Update Petang. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya memamerkan seorang warga negara asing, diduga pilot Susi Air, yang berada di tangan mereka dalam keadaan sehat. Video dan foto-foto keberadaan pilot asal Selandia Baru itu telah beredar luas di sosial media. Moji Badi, dari banyaknya gunung aktif yang ada di Indonesia, Semeru menjadi salah satu yang akhir-akhir ini memperlihatkan aktivitasnya. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Warga di kaki gunung diminta untuk waspada. Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara mengungkap dugaan penimbunan minyak goreng bersubsidi minyak kita di sebuah gudang perusahaan distributor. Tak tanggung-tanggung 75 ton minyak kita belum didistribusikan. Informasi berikutnya, anggota DPR dari sejumlah komisi mendatangi proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.
Kedatangan para wakil rakyat ini untuk mengecek proyek Meikarta yang dikeluhkan para konsumennya karena merasa dirugikan. Pencarian 2 warga negara Indonesia yang masih hilang akibat gempa Turki masih terus dilakukan. Sementara seorang bocah yang tertimbun puing-puing bangunan selama 182 jam berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Untuk warga negara Indonesia yang saat ini berada di Turki, disarankan agar mengantisipasi adanya gangguan perjalanan atau merujuk kondisi perjalanan terbaru dan mematuhi otoritas berwenang. Untuk bantuan kekonsuleran yang memerlukan penanganan segera, dapat menghubungi hotline KBRI Ankara di nomor 90 532 135 2298. Lalu ada hotline KBRI Istanbul di nomor 90 534 453 5611 atau anggota Satuan Tugas Perlindungan WNI di wilayah masing-masing. Dan setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai banjir yang tak kunjung surut. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali bersama saya Edward Fidiadi dalam Today's Update Peta. Mujibadi, curah hujan yang masih cukup tinggi di Indonesia menyebabkan banjir di mana-mana. Banjir di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat kian meluas. Ribuan rumah terendam banjir dan 11.000 warga terdampak. 13 jam terombang-ambing di tengah laut, 85 penumpang kapal cepat KM Express Priscilia 88 yang mengalami mati mesin di perairan Teluk Tomini berhasil dievakuasi. Kondisi penumpang yang kelaparan dan kehausan membuat tim SAR harus mengevakuasi beberapa penumpang menggunakan tandu. Mujibadi, bencana tanah longsor terjadi di sejumlah daerah. Selain menyebabkan akses jalan tertutup, longsor juga menghancurkan rumah warga hingga tak lagi bisa ditempati. Angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Di Kota Tomohon, angin merusak 7 rumah warga, sementara di Kabupaten Minahasa Selatan, puluhan kios pedagang hancur. Berniat mencari kerang hijau di sepanjang aliran Sungai Kalimas, Surabaya, seorang pria tewas tenggelam. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, petugas gabungan langsung melakukan pencarian terhadap 2 orang pria yang tenggelam di wisata air Situ Rawa Gede. Today's Update Petang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, di antaranya konser boyband Blue yang sukses digelar di Jakarta. Tetaplah di Today's Update Petang. Terima kasih Anda masih bersama saya Edward Fidiadi dalam Today's Update Petang. Boyband asal Inggris Blue tampil di Jakarta dalam rangkaian tur bertajuk 20th Anniversary Heart and Soul Tour pada Selasa malam. Blue sukses membuat banyak penggemarnya terpesona dengan kepiawaian mereka, melantunkan lagu-lagu hits dan romantis mereka. Mujibadi, bagi Anda pencinta otomotif, belum lengkap rasanya bila belum mencoba hobi balapan mobil RC. Bukan mobil RC biasa, mobil ini dirancang khusus untuk bisa menjajal teknik drifting di sirkuit. Kita beralih ke informasi kuliner. Ingin menikmati semangkok bakso sapi beda dari biasanya? Anda bisa mencicipi bakso goreng bantal guling di Palembang, Sumatera Selatan. Teksturnya yang empuk dan renyah, ditambah dengan kuah kaldu yang gurih, memanjakan lidah para penikmatnya. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Mujibadi, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program hanya di Moji. Dan usai sudah seluruh rangkaian Today's Update Petang untuk kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Edward Fidiadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Today's Update Petang selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.